Halo pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan saya Argo Pratomo Nugroho. Kali ini saya sengaja menjumpai Mas Yoga Trihandoko SH. Depannya ada R Yoga Trihandoko SH. Beliau ini seorang advokat yang sudah saya tahu beliau malang melintang. Dan kali ini saya ingin Mas Yoga mengeluarkan jurus-jurus ilmunya terhadap situasi sekarang yang di Jogja ini mafia tanah masih terus bergentayangan ini. Dan saya ingin konstelasi dunia pertanahan di Jogja ini. Selamat berjumpa Mas Yoga. Selamat berjumpa Mas Argo, selamat siang menjelang sore nih. Iya, sahabat lama. Mas Yoga, ini saya ingin tahu tentang konstelasi dunia pertanahan di Jogja ini yang belakangan ini cukup meriah ini ya. Gimana Mas, menurut Anda secara umum seperti apa dulu ya? Kalau menurut saya secara umum, saya dan tim, kebetulan saya di sini menjadi manajer partner The Palace of Law, ya, beserta 11 tim advokat, ya, yang di situ terdiri dari senior saya semua. Tidak perlu saya sebutkan rekan-rekan saya yang di ruang sebelah. Jadi satu yang saya pertegas, ketika dari Satgas Mafia Tanah, dibentuknya Satgas Mafia Tanah, ya, dari kementerian melibatkan pihak kepolisian, kejaksaan, BPN dan pemuka masyarakat, itu saya sangat mendukung. Karena memang ada statement beliau, yaitu yang saya hormati ngaso dalam, memang Yogyakarta khususnya pemerintah daerah Yogyakarta ini dirugikan karena ulah-ulah para oknum, pejabat yang sementara ini diduga beliau ini melakukan penyimpangan, terus ditindaklanjuti oleh Satgas Mafia Tanah, yang berujung-ujung di meja hijau, terus disidangkan di berita acara Tipikor. Kaitannya dengan Tipikor ini seperti apa? Pastinya penegak hukum dari tim Satgas Mafia Tanah sudah menyimpulkan, karena beliau ini sudah ahlinya, jadi sudah menyimpulkan bahwa ini terjadi tindak pidana korupsi yang merugikan negara. Artinya prosesnya sudah melalui proses investigasi, sudah melalui proses verifikasi yang sangat benar, sangat benar. Karena dibentuknya Satgas Mafia Tanah dilibatkan semua stakeholder. Betul. Jadi birokrasi yang berkaitan dengan pertanahan, BPN, Dispertaru ataupun BPN provinsi, kepolisian, memiliki unit khusus, kejaksaan, dari Kejari, itu semua direkrut sama kementerian untuk memberikan pemahaman dan melakukan tindakan hukum yang benar-benar eksplisit. Itu perlu dipertontonkan di masyarakat, supaya para oknum ini tidak melakukan hal tersebut. Jadi saya sendiri menegaskan, karena kebetulan tim saya juga menangani hal tersebut, namun berbeda. Jadi ternyata setelah kita gali, ya banyak oknum-oknum yang sebetulnya pamong sebenarnya. Yang saya sorot ini dari bottom up-nya, ini sudah salah, top down-nya juga sudah salah. Akhirnya terjadi pembiaran. Dan sekarang statement yang harus dalam, yaitu Hamengkubuwono ke-10 ini, saya rasa memang benar kalau daerah Yogyakarta yang sudah kita pahami ini ada peraturan perundang-undangannya, ini dirugikan. Bukan hanya secara daerah, tapi secara negara. Karena ada pajak yang digelapkan pastinya. Itu pasti. Nah, terjadi kompleks antara si pejabat A dengan B, karena tidak sangatlah mungkin korupsi ini dilakukan sendiri. Pastinya berjamaah, atau Mas Argo? Berjamaah, tidak bisa dilakukan sendiri. Jadi
pamong dengan saya tidak menjas atau menuduh itu ini dari bottom up dan top down-nya sudah salah. Jadi penyalahgunaan wewenang ini bersekutu untuk memanipulasi khususnya tanah-tanah Sultan Ground dari Pakualam Ground yang sudah dititipkan atau di dalam perdanya diatur, di pergubnya diatur, itu dikelola oleh pemerintah daerah setempat. Oleh desa ya. Oleh desa. Ini kalau itulah yang TKD. Ya, itulah yang disalahgunakan kewenangan mereka. Nah, terjadilah mereka ini persekongkolan. Nah, ini pidananya kan murni. Murni ya. Murni, jelas. Jadi tidak benar kalau itu misalnya itu hanya karena masalah administrasi. Tidak benar. Tidak mungkin beliau-beliau dari Satgas Mafia Tanah maupun dari kejaksaan khususnya atau kepolisian menetapkan seorang menjadi tersangka, menjadi terdakwa, tidak ada unsur-unsurnya. Karena kalau enggak, siapa yang menyangkal itu berarti keinginannya negara ini bubar. Negara ini bubar, penegak hukumnya salah. Nah, kalau penegak hukumnya salah ya rakyatnya ikut salah. Tidak. Penegak hukum sudah diuji. Beliau menjabat untuk menjadi JPU, untuk menjadi kepolisian, penyidik, bahkan sekarang reskrim aja bersertifikasi. Apalagi JPU, nah itu sudah bisa menentukan, ini permasalahan ini layak dan laik untuk di acara tindak pidana korupsi. Artinya secara personalite jaksa-jaksa, polisi, termasuk penegak hukum yang lain itu ada update-nya terus itu ya? Ya, justru sekarang ini beliau-beliau baru gencar-gencarnya, jangan sampai oknum-oknum nanti yang punya kepentingan menghalangi beliau-beliau ini. Karena persoalan tanah di Jogja itu yang muncul sekarang kan persoalan administrasi, persoalan pidana, persoalan perdata, memang dan persoalan korupsi itu tadi. Itu include itu. Itu satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan dalam hukum acara pidana. Jadi tidak hanya hukum administrasi mereka ini, karena ada persekongkolannya ini kan menjadi pidana. Karena pidana ini melekatnya di kulit. Melekatnya di kulit. Jadi tidak kok pidana nanti kok arahnya jadi ke administratif itu. Artinya terintegrated dari munculnya kasus sampai nanti perkembangannya yang lanjutannya seperti apa gitu ya. Betul. Jadi tidak bisa dipisah secara administrasi saja gitu ya. Tidak bisa. Jadi kita harus memberikan pahaman yang benarlah kepada warga khususnya DIY Yogyakarta. Memang saya banyak melihat dari rilis dari teman-teman itu, saya juga apresiasi dengan teman-teman. Namun janganlah membawa opini ini kepada hal-hal yang sifatnya administratif dong. Kalau penegak hukum seperti yang saya ulangi tadi, yang sudah dibentuk dengan kementerian, itu sudah teruji. Jadi saya dan teman-teman tim The Palace of Law ini mendukung sekali atas tindakan-tindakan penegak hukum, khususnya Satgas Mafia Tanah yang ini sekarang berjudul ini Mas Argo ini. Satgas Mafia Tanah atau Mafia Tanah bergentayangan. Memang banyak mafia tanah di Jakarta. Khususnya saya bisa menuding. Karena apa? Menuding memang sudah terjadi dan sekarang sudah terbukti. Nah, banyak yang harus kita buktikan lagi, seperti 21 yang sudah disegel oleh Satpol PP. Itu harus ditindaklanjuti. Menurut saya, karena memang kita sebagai warga Yogyakarta, apalagi kalau kita ini berbicara, kita ini lahir di kota Yogyakarta, membesarkan Yogyakarta, marilah kita berikan pemahaman. Apalagi Yogyakarta ini kota pendidikan. Artinya ditindaklanjuti, tidak hanya berhenti pada tindak pidana ringan ya, jangan Mas. Kalau Satpol PP kan jangan, nanti itu menjadi efek tidak jerah. Gitu ya. Jadi penyalahgunaan kewenangan itu harus ditindak benar-benar secara hukum. Berarti dengan kata lain kan pemberantasan mafia tanah sampai ke akar-akarnya gitu ya. Ya memang kalau penjara harus penuh dengan para mafia tanah ya nggak apa-apa. Itu sudah memang harus dilaksanakan oleh Satgas Mafia Tanah, sudah dibentuk oleh kementerian. Yang itu diornameni sekian pihak birokrasi yang sudah dipercaya oleh pemerintah.
Oke Mas Yoga, Ya. terakhir saya ingin tanya, Anda sebagai pimpinan sebuah kerajaan hukum ini ya, ini harapan Anda seperti apa ini agar masyarakat kita tidak dirugikan itu? Harapan saya seperti untuk masyarakat pada Ya. umumnya memang kita harus pahami benar apa yang tanah yang kita beli. Jadi di situ kan banyak ornamen masyarakat, ornamen organisasi dari birokrasi, Ya. ada BPN, ada Dispertaru, ada banyak sekali, Ya, ada ya, kelurahan yang bisa memberikan informasi kebenaran tentang tanah tersebut. Janganlah tanah-tanah yang notabene itu tanah kas, tanah sultan ground itu dijual belikan. Statement saya yang perlu saya tegaskan untuk siapapun yang berada di Yogyakarta dan investor yang mau ke Yogyakarta, welcome untuk investor Yogyakarta tetap aman. Tapi statement saya Jogja ora didol, Mas. Oh ya. Jogja ora didol. Ya. Intinya itu ada lagunya Jogja Foundation itu. Oh ya. Oke, terima kasih Mas Yoga. Ya. Siap, Mas Argo. Nah pemirsa, akhirnya saya Argo Pratomo Nugroho, terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.